tahan dulu. Jadi jangan kalau istilah anak sekarang jangan judgmental dulu. Ada banget loh di sekitar kita gitu. Ada banget deket sama kita di institusi-institusi agama atau panti atau apa itu ada banget. Cuman orangnya tuh nggak berani speak up gitu. Untuk memainkan Kiran bebannya luar biasa. Dan semoga teman-teman yang nonton bisa melihat kerja keras saya di situ. Dia kan cuma Semua, iya. Izinkan aku berdosa, izinin nggak? Belum tentu lo temuin film kayak gini 10 tahun ke depan. Buat aku, jujur ini masterpiece-nya Mas Joni banget sih. Halo kawan inilah. Halo kawan Ina. Kami dari cast Tuhan Izinkan Aku Berdosa, saya Andri Mas Hadi. Aku Audrey Niha. Saya dengan Doni Damara. Selamat datang di In Talk. Kalau bisa nonton filmnya itu benar-benar sampai tuntas, sampai selesai supaya nggak ada judgement awal atau gimana. Ya biasakan nonton sampai tuntas supaya bisa mengkritisi atau berkomentar supaya sama-sama fair dan enak juga. Dan buat teman-teman yang mungkin punya trauma atau punya pengalaman yang relate banget sama apa yang dialamin sama Kiran, ini sebuah trigger warning juga ya untuk kalau nonton, kalau bisa didampingi sama temannya, orang tua atau kerabatnya atau apapun itu supaya aman. Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Sebab dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu. Uang pensiun Bapak bulan ini sudah Ibu kirimkan ke Kiran semua. Wis, ora usah dipikir. Sekolah Kiran itu lebih penting, Bu. Orang muslim, maka wajib atasnya untuk berjihad. Ada kabar gembira. Pimpinan sekaligus panutan gerakan kita. Beliau ingin ta'aruf ke Kiran. Tuntunan, pembelajaran, bagus. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa adalah berusaha menyuarakan apa sih yang terjadi di luar, di sekitar kita, di luar sana yang gak berani yang tidak pernah disuarakan secara gamblang gitu loh. Mudah-mudahan dari film ini bisa sebagai media bahwa yang di luar sana harus berani. Gitu. Harus berani meskipun dalam keadaan sunyi pun harus disuarakan. Buat aku, jujur, geram, sama satu lagi apa ya, nyata, yang kisah nyata, dan kejadian ini tuh takut buat diomongin gitu. Dan menurutku film ini adalah media yang tepat buat kita supaya kita punya perubahan dan nggak takut buat ngomongin hal-hal yang itu. Dari point of view-nya Kiran ya, terbentur dan akhirnya terbentuk gitu ya. Jadi sesuai kata-katanya gitu ya, apa yang dihadapi Kiran sepanjang proses kisah hidupnya, dia banyak amat terbentur sama apa hal yang sudah dia percayai selama ini. Dia sudah terbentur, bahkan bukan hanya sekali, bahkan beberapa kali, dan itu semua adalah peristiwa-peristiwa besar dalam hidupnya sampai akhirnya membentuk Kiran sampai yang ada di film bioskop nanti kita bisa saksikan. Dan menurutku itu adalah pure spiritual journey-nya Kiran. Makanya saya antusias untuk bantu kamu. Tapi ya gitu, seringnya saya bantu mahasiswi cemerlang, tapi ujung-ujungnya kok gitu, kejebak perkawinan usia muda. Aku cuma khawatir sama kamu akhir-akhir ini, Kiran. Perubahan kamu. Enggak, Kiran enggak salah, Bu. Sudah jelas semuanya, Kiran. Kalau Ibu lebih percaya mereka terus, Kiran sama siapa, Bu? Saya coba mendeliver ini, mungkin teman-teman ada input lain ya. Film ini based on true event, judulnya adalah Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Kemudian ketika difilmkan, kata-kata pelacur pada saat ini kok kesannya seakan-akan
amat sangat rentan, amat sangat sensitif banget gitu. Jadi akhirnya kemudian yang kedua adalah tentunya ini berkaitan dengan STLS. STLS itu surat tanda lulus sensor, sehingga akhirnya diadaptasikan menjadi sesuai dengan judul film, sesuai dengan buku, dari buku diadaptasikan menjadi Tuhan izinkan aku berdosa. Ya, artinya diadaptasi ada beberapa adegan yang mungkin tidak ada di novel, tapi kita nggak bisa membandingkan novel dengan film, amat sangat nggak fair. Ini emang sebagai salah satu karya kita sama-sama, tentunya Mas Hanung, Pak Aram juga, supaya ini bisa menyuarakan gitu. Ini tidak terjadi di satu agama lain pun juga, setiap institusi juga, setiap player manapun juga, karena ini berhubungan dengan relasi kekuasaan sih. Siapa yang punya networking kekuasaan lebih baik, lebih banyak tentunya itu dominasi akan terjadi gitu. Lalu bagaimana korbannya yang nggak punya relasi kekuasaan seperti itu? Bisanya diam aja kan. Melalui film ini diharapkan bisa bersuara, bisa speak up gitu loh. Aku ya luar biasa, itu sebuah catatan tangan memoir dari Nidah Kirani, namanya Disamarkan, based on true event. Bener kata Mas Doni, itu tahun 2003 bukunya setauku, dan ketika penerbitan awal bukunya itu baru 1 bulan langsung hilang dari peredaran karena itu heboh sekali. Kalau teman-teman mau tahu ya, kemudian 20 tahun kemudian difilmkan oleh Mas Hanung, dan kita dipanggil kantor untuk meeting, dan akhirnya dapat PR untuk baca novelnya gitu. Pas baca sih aku kayak, wow, ini belum tentu semua orang akan kuat. Aku nggak bilang semua orang akan terima, tapi semua orang akan bisa kuat kayak Kiran kalau ada di posisinya Kiran gitu. Kalau terima nggak terima kan urusan masing-masing ya. Cuman kalau lu ada di posisinya Kiran, belum tentu lu bisa sekuat Kiran gitu. Jadi waktu tahu apa breakdown karakternya, tahu perjalanan Kiran seperti apa, Pak Tomo, Darul, dan tokoh yang lainnya, dan visi misinya Mas Hanung juga terhadap film ini, jadi ini saya rasa kita harus membantu Mbak Nidah Kirani untuk menyuarakan hal-hal yang emang dia nggak berani untuk speak up gitu. Ya udah gitu. Jadi responku habis baca novelnya, mari kita filmkan. Bitter banget gitu ya. Terus saya sangat bitter. Oh. Kayak bitter, terus juga saya sangat bersimpati sama Mbak Nidah Kirani ini, dan semoga kiran-kiran di luar sana bisa mendapatkan keadilannya sih gitu. Dan ketika film ini mau difilmkan, saya beruntung sekali bisa bergabung dan ikut menyuarakan ini. Kamu itu burung merak. Nggak tahu, Antum takut. Aku tidak mau takut padamu ya Allah. Antum punya anak. Aku mau mencintaimu dengan bahagia. Dan anak akan jadi siapa-siapanya Antum. Dengan bebas. So, bagaimana? Kalau dibilang comeback sih enggak, kebetulan ini mungkin karena ini sesuai dengan apa yang juga Mas Hanung inginkan, apa yang ingin di-deliver, apa yang ingin disampaikan melalui media film ini, sehingga ini Never Flew Away, dia nggak pernah comeback, emang ini dia gitu loh. Maksud aku di sini adalah jadi kalau tadi pertanyaan Mbak Talia adalah bagaimana dia di set, semua pemain dibedah, bahkan teman-teman extra pun juga dibedah, karena saya yakin sih film ini di benaknya Mas Hanung, Pak Ram, dan kita semua yang ngejalaninnya supaya tersampaikan pesan ini. Jangan terjadi lagi di luar seperti ini. Buat aku, jujur ini masterpiece-nya Mas Hanung banget sih. Segala keresahannya Mas Hanung dituangkan ke film ini. Dan bukannya bias atau gimana ya, bukannya aku kerja sama Mas Hanung terus aku jadi muji-muji, tapi buatku ini film paling bagusnya Mas Hanung. Terus juga aku seneng banget sih ketemu sutradara kayak Mas Hanung, kayak aku bener-bener digodok dari awal gitu. Mas Hanung bener-bener ikut prosesnya bahkan sebelum reading gitu. Dan aku bener-bener didampingin terus sama Mas Hanung sehingga tercipta
karakter dan karakter yang dihadirkan di sini, si Kiran ini buatku adalah suatu pencapaian yang besar karena bantuan Mas Hanung dan cast yang ada di Tuhan Izinkan Aku Berdosa. Tadi masalah comeback-nya Mas Hanung atau enggak, mungkin aku sepakat juga sama Mas Doni tentang Mas Hanung emang udah selalu di situ petnya dia gitu, dan kebetulan film Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini juga sebenarnya datang dari inspirasi Mas Hanung ya. Kita sempat dengar Mas Hanung pernah cerita selama pandemi ini COVID-19 dia ngerasa dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah, bahkan ke tempat ibadah dia juga nggak bisa. Bahkan sama virus yang dibuat sama Allah sendiri itu juga kok manusia jadi takut gitu. Sehingga Mas Hanung tuh mempertanyakan tentang apa ya, keimanannya, kok kita nggak boleh sholat bareng-bareng di masjid waktu Iya, ada batas, ada jaraknya kan, dikasih jarak. Tapi kan awalnya sempat nggak boleh ya, sebelum ada batas. Oh iya, di rumah masing-masing. Terus kok kita takut ya sama virus yang memang notabene ciptaannya juga dari Yang Maha Kuasa juga gitu. Jadi banyak pertanyaan dari kepala sutradara gitu ya, dari kepala Mas Hanung yang kegelisahannya ini akhirnya menjadi sebuah dorongan buat dia. Kalau aku ngelihatnya ya, ini adalah bentuk kegelisahan dan kemarahannya Mas Hanung gitu. Dia gerah banget sama apa yang terjadi, kan dia diceritakan dia gerah banget sama apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dia nggak mau kalau suatu saat nanti dia punya anak, nanti anaknya dititipin ke sebuah institusi kayak institusi agama atau apapun juga terjadi hal-hal seperti yang Kiran alami gitu. Jadi ini adalah bentuk apa ya, kegelisahannya dia, kemarahannya dia tentang, ya mungkin personal juga buat Mas Hanung ya gitu ya. Jadi itu yang menurutku ngebuat Mas Hanung tuh into banget di every single scene gitu, dari bahkan workshop, reading setiap scene gitu ya, setiap shot dia bener-bener kayak, ayo dong kita gini, dia selalu ngegodok setiap apa ya, mazhabnya, ayatnya apa yang mau diomongin ya kan, scene by scene-nya gitu ya, ngehe-nya tokohnya si A, si B tuh semuanya dia yang kayak ini nih, karena dia tahu precisely orang-orang seperti ini yang pengen kita bongkar gitu. Itu yang menurutku pas syuting tuh bikin kita semua juga ikut punya semangat yang gila. Mas Hanung tuh on fire terus sih nggak sih? Very demanding, dan dia demanding untuk achieve apa yang dia mau gitu. Jadi kita juga datang ke set energinya udah kayak, wih gila. Udah kebawa banget gitu ya. Dengan handuknya dia di leher ya. Dengan handuknya di leher tuh kayak, wah ini masuk, pas ini masuk tuh kayak, wah tuh every single scene tuh kalau aku ngeliat ini habis ke teman-teman yang lain tuh kayak, gila sih ini gitu. Aku seneng sih, maksudnya in a good way ya, demandingnya Mas Hanung tuh dia sudah tahu scene-nya akan seperti apa dan mau dibawa kemana gitu. Dia jelas setiap visi misi setiap scene-nya, dan dia tahu cerita gambaran besarnya mau dibawa kemana gitu. Jadi ketika dia punya sesuatu hal ide baru gitu ya di lokasi, Andre nanti kamu isi ya di sini, part di sini gitu. Oke, aku akan langsung jawab. Oke, karena aku tahu akan ngisi apa, dan misalnya kayaknya aku udah kebayang lah ya. Iya, aku bisa kebayang deh Mas Hanung maunya apa gitu. Jadi tapi itu yang menarik gitu. Dia banyak onset tuh, ini dialognya kita tweak sedikit, kita ganti soalnya part ini gini. Aman nih, aman, oke. Se-fleksibel dan sedinamis itu sih. Jadi aku merasa tertantang jelas karena aku baru pertama kali kerja sama Mas Hanung juga. Terus ternyata orangnya super duper passionate gitu ya. Dan tokohnya juga buatku si Darul ini one of a kind. Kalau buat aku demandingannya Mas Hanung ini jadi menambah tantangan buat aku. Aku merasa tertantang. Terus juga di sisi lain, menurut aku Kiran ini karakternya ini kan range-nya sangat luas. Dan ini menjadi beban aku karena dari dulu aku selalu berharap aku tuh pengen punya film yang karakternya itu karakter driven. Jadi yang membawa jalan ceritanya, membawa cerita filmnya ini si karakter ini. Dan menurut aku keberhasilan dan tidak berhasilnya sebuah film ini adalah si karakter driven itu. Kalau karakter drivennya itu tidak membuat penontonnya berempati, menurutku itu tidak berhasil gitu. Jadi untuk memainkan Kiran bebannya luar biasa. Dan semoga teman-teman yang nonton bisa melihat kerja keras saya di situ.
Oke, di sini aku berperan sebagai Kiran. Kiran ini adalah seorang mahasiswa yang backgroundnya bisa dibilang kurang mampu gitu. Dia mendedikasikan hidupnya di jalan Tuhan gitu. Dia masuk ke golongan agama yang ekstrim gitu ya, dengan pemimpin yang zolim. Dia di situ difitnah, dilecehkan, bukannya mendapatkan dukungan, dia malah disingkirkan, dibully dan diancam gitu. Dari situ dia marah lah. Dari kemarahannya itu dia menggugat Tuhan. Kenapa di tempat yang seharusnya aku aman, aku malah mendapatkan tantangan yang bertubi-tubi. Nggak puas menggugat, akhirnya dia menceburkan dirinya ke kehidupan yang lebih gelap dengan menjadi seorang pelacur demi membuka topeng-topeng orang munafik yang mengatasnamakan agama. Ini semua udah lengkap, jadi Lo kan Kiran, Darul gimana sama Tomo nih? Tomo sama Darul nih bener-bener Nah, ini dua pria karakter ini- yang mendukung Kiran menjadi Oh, Kirun. makin dalam ya. Jadi Kirun. Kiran jadi Kiran. sesuai dengan tempat duduknya, jadi Mas Andri ini orang kiri yang paling kanan, saya orang kanan yang paling kiri. Oh gitu. Apa itu artinya? Ya harusnya kebalik dong. Besok formasi duduknya dibalik ya. Benar sih. Aku itu ada berperan sebagai Darul. Darul ini dia teman kampusnya Kiran, teman kampus biasa kan, teman kampusnya Kiran yang suka-suka ikut kajian bareng sama Kiran gitu. Aktivis agama juga bareng sama Kiran. Baiklah dia orangnya. Cuman memang pada perjalanannya dia sama kayak Kiran, dia mempertanyakan apa yang selama ini dia percaya. Dia ikut mempertanyakan. Cuman memang pada dasarnya menurutku si Darul ini dia terkena banyak pengaruh besar dari lingkungannya gitu. Dimana lingkungannya misalnya beragama sekali gitu ya. Jadi kalau dia menodai titik itu, mungkin dia ada rasa takut nggak bisa diterima di kalangan tertentu gitu. Takut nggak bisa mendukung mimpi-mimpinya dia. Jadi ya. Jadi sekalian kotor aja gitu maksudnya? Enggak. Jadi ya itu si Darul itu emang. Jadi munafik ya? Jadi abu-abu. Oh, abu-abu. Nggak munafik. Kalau kata orang munafik mah abu-abu. Ini orang kiri yang paling kanan. Jadi abu-abu lah dia. Ngambil Kiran dalam perjalanan Kiran. Ya tokoh Darul ini ada dalam awal mula perjalanannya Kiran lah gitu ya. Yang membuat Kiran bisa menikmati hidupnya sebenarnya. Enggak. Kalau buat Kiran, Darul ini adalah sosok yang lip service ya. Gitu ya. Maunya nemenin gitu kan. Terus habis manis tempat dibuang. Ya ampun, oke. Jahat ya Darul ya. Standar inilah. Standar Darul. Ya gitulah. Tokohnya Darul kurang lebih. Agak nggak menjelaskan ya, cuman segitulah tokohnya Darul tuh. Nah ini satu lagi nih yang epic. Tomo gimana? Ya kebetulan saya dipercayakan jadi satu tokoh namanya Tomo. Tomo di situ adalah dosennya dari Kiran. Dengan berbagai ada conflict of interest-nya seorang dosen yang punya juga kegiatan sampingan di luar untuk sebagai bisnisnya. Sehingga ketika waktu Kiran dalam tokoh Kiran punya masalah dengan yang di atas sana, dosennya itu selain membimbing tapi juga memacarinya. Berkaitan dengan Sekali dayung 2 pulau gitu. 3. Oh 3. Dosen yang ketiga. Sambil ngajar sambil makan. Banyak. Berdua kan? Banyak ya? Oh Baru dosen sama pacarnya kan. Lalu berkaitan dengan dia ingin berbisnis di luar, dijual lah Kiran ke teman-temannya atau tim bisnis. Sehingga dia sebagai tokoh amat sangat manipulator. Dan ini memang ada sebagai dosen, pacar dan mucikari. Cocok sekali diperankan. Keren, tapi keren. Aku suka banget pas di situ, keren banget. Epic. Balik ke diskusi sih. Kebanyakan diskusi di lokasi syuting ya? Iya, lebih sering ngobrol, nanti ntar mau apa ya, kayak misalnya contoh, waktu ada adegan salah satu tokoh Tomo mencumbu Kiran, saya udah janjian sama Kiran, aku akan kesini. Seperti itulah, jadi nggak ada kecanggungan gitu, maksudnya jangan seperti itu, lebih baik diskusi. Oke. Nih, Mas Darul? Kalau Darul mah
Udah ya. Iya. Ngalir aja. Ngalir aja. Kebetulan aku sama Agni udah pernah syuting sebelumnya gitu dan apa namanya From brother to lover. Iya kan? Tuh, Iya. apa kan? Iya udah pernah syuting sama Agni, jadi kayak udah cukup kenal lah, bukan baru pertama kali syuting. Jadi kayaknya ya kita ngobrol biasa aja gitu, nggak terlalu kayak baru ketemu terus ngobrol bikin chemistry bla bla bla, nggak. Emang kita juga malah fokus sama ceritanya, bahkan di awal-awal kita masih fokus sama karakter masing-masing ya, kita masih observasi, ikut-ikut kajian, kita ke masjid kemana masih kayak gitu. Tapi kalau satu sama lain kayak udah percaya aja, kayak apa yang Agni lempar gue makan aja gitu ya, kalau buat tektokannya. Aku blessing banget sih ketemu sama cast yang ada di Lelap. Ini sebenarnya ini live service nih. Oke teman-teman, kita live service dari Agni. Silakan. Jadi kalau menurut aku sih, aku yang aku rasain gitu ya, blessing banget sih bisa ada di sini di tengah teman-teman yang bener-bener put a lot of effort buat ada di setiap karakternya gitu, dan aku ngerasa hubungan intrapersonalitas kita yang kita bangun selama kita reading it's fun gitu, terus juga semuanya fair, semuanya seru, terus jadi banyak pelajaran yang bisa diambil dari senior-senior kayak Om Doni, Mas Andri, Mbak Jenar. Ya Mas Doni. Gitu. Yuk. Pasrah aja, ikhlas. Yuk, bagus di sini. Oke. Kalau gue ini waktu apa namanya orang tuanya Kiran udah nggak percaya lagi sama dia, itu menurut gue kayak fatal banget, men. Itu kayak fatal banget. Itu soalnya lini paling circle paling dalam lo gitu. Kalau mereka udah nggak percaya sama lo, jangankan Tuhan bro, iya kan, lo kayak ya gimana nih, gue mau ngadu sama siapa gitu. Tuhan udah nggak lo percaya, ya kan, temen ini, Daryl gini, Tomo gitu, seorang tua juga, ya. Jadi menurut gue itu kayak sakit banget sih pas nonton. Kalau Kiran? Kalau aku, bentar deh, aku jadi lupa. Yang di trailer ini tuh kan aku ada kan yang ngomong sama Tuhan. Oh, ada. Itu tuh jadi nggak sih? Aku kok lupa ya? Ada. Di ending kan? Ada. Nah, iya, itu yang ada di trailer yang ya Allah, aku ingin mencintaimu tanpa ditakut-takuti neraka atau diiming-imingi surga. Menurutku itu adalah merinding sampai salah ngomong. Lip service. Menurutku itu adalah sebuah titik dan sebuah titik terendah manusia yang jujur sama Tuhannya. Yang mungkin selama ini aku nggak pernah kepikiran gitu, tapi aku selalu merasa seperti itu, tapi nggak pernah berani mengutarakannya. Tapi iya lagi nih, bener lagi. Gue kayak orang rata-rata kayak dari mulai kita kecil sampai mungkin nenek kita dulu gitu, lu kalau kayak gini masuk neraka, lu masuk neraka gitu, kayak seperti ada reward and punishment. Padahal kayak kalau yang Kiran bilang tadi dialog ini cuma pengen pure aja gitu, men. It's all about love gitu ya sih, dengan tulus tanpa takut ini. Menurut aku itu sih yang lebih dalam dibandingkan nanti masuk neraka loh. Nanti lu masuk neraka. Iya. Agama dilarang sama agama. Iya. Oke. Dan itu tuh skripnya tuh kalau nggak salah ada 2 halaman apa 3 halaman gitu, isinya tuh curhat sama Tuhan dan sama Bapak gitu, panjang banget. Tapi anehnya itu adalah dialog yang paling cepat masuk sama aku, yang kayak gue banget. Apakah itu dari hati kamu? Apa? Dari hati kamu juga? Ya mungkin relate kali ya. Oke. Gitu kayak. Terus aku diberikan kesempatan untuk mengucapkan dialog itu, jadi kayak oke, let's do it. Dulu, jadi jangan kalau istilah anak sekarang jangan judgmental dulu. Oke. Atau enggak mungkin emang karena isu yang diangkat ini juga menurutku cukup berani ya, setelah sekian lama kita nonton film-film lain yang udah pernah tayang gitu ya, setelah sekian lama akhirnya Mas Anu datang comeback kayak yang kamu bilang tadi, akhirnya dengan isu yang cukup kuat
membawa apa namanya segala macam kegelisahannya gitu ya dalam sebuah isu-isu kemunafikan, politik, agama gitu ya. Yang memang ada di sekitarnya. Dan aku sih pas dapat skripnya ngelihatnya bukan masalah kontroversinya ya, cuma masalah kayak bobotnya. Ini tuh ada banget loh di sekitar kita gitu, ada banget deket sama kita di institusi-institusi agama atau panti atau apa itu ada banget, cuman orangnya tuh nggak berani speak up gitu. Dan ini kontroversi karena orang nggak berani speak up aja gitu. Kalau udah banyak yang speak up udah nggak jadi kontroversi lagi, ya nggak sih? Yang lebih punya relasi kekuasaan akan lebih dominan pastinya. Lalu korbannya gimana? Apa yang? Saya enggak. Setelah melihat dari screening, terus dari festival Jakarta Festival Film Week, terus dari JAF juga, antusiasnya luar biasa. Terus aku jadi menangkap bahwa ini sesuatu refreshment buat teman-teman yang sudah nonton di tengah gempuran film-film horor yang ada gitu. Dan ya, terima kasih banyak yang sudah mengapresiasi. Iya, dan ini juga adalah sebuah film dengan open ending ya, dimana penonton yang akan bebas punya theater of mind sendiri, dia menentukan jalan akhir ceritanya itu Kiran ngapain itu atau Kiran menjadi apa atau apa itu. Dia kan cuma minta semua izin. Tuhan izinkan aku berdosa, diizinin nggak? Iya, itu semua ada di benak penonton gitu. Jadi itu menurutku cukup fair sih. Cukup fair karena dibikin open ending gitu, nggak dibikin Kiran yang benar-benar ada di sebelah kanan atau benar-benar ada di sebelah kiri, tapi ya open ending aja gitu, kayak ya penonton akan menentukan sendiri, Kiran kayaknya gini deh, ini gitu, terserah lo. Tapi ya itu perspektif kalian. Kita sudah menyuguhkan. Belum tentu lo temuin film kayak gini 10 tahun ke depan. Iya lagi. Kalau aku apa ya? Sorry, tapi itu disclaimer terlalu ini nggak sih? Cuman ya kecuali Mas Aki bikin lagi ya. Jangan. Coba saya bikin lagi ya. Takut dalam 2 tahun ke depan. Dalam 2 tahun. Semua orang sekarang bisa bikin dengan teknologi sekarang, film Mbak di belakang atau supir kita belakang yang menyampaikan, ini loh kemarin supir gue dipalakin tukang parkir gitu, atau ini sekarang tentang bully. Semua bisa bikin dengan semua yang ada, everything is some name or. Tapi film bagus cuma ini. Kalau aku ini adalah pandangan terbuka untuk stereotip perempuan dan agama sih, dan semoga film ini bisa membawa perubahan buat kita semua. Ya kontroversi kan itu bisa berupa dua pandangan, dua perdebatan dengan latar belakang yang berbeda, akhirnya menimbulkan polemik. Gitu. Ya menurut aku sih kontroversi itu. Ya. Kontroversi itu ya betul kata Hasan. Kalau lo gerah, denger, lo gelisah gitu ya, dengar ngelihat cerita ini, ngeliat film ini, itu jadi kontroversi buat lo. Kalau nyaman-nyaman aja, lo gak bakal jadi kontroversi buat lo. Lo harus gerah gitu. Kalau lo gerah, berarti ada sesuatu yang ke-trigger di dalam diri lo. Bener gak? Iya. Ada sesuatu dari film ini yang nge-trigger diri lo. Akhirnya lo bilang, ini film kontroversi banget. Kalau nonton film yang biasa aja tuh kayak gak ada sesuatu yang nge-trigger lo atau apa, mungkin karena fiksi ceritanya atau terlalu jauh sama lo ya kan ya. Cuman kalau ngomongin tentang ini kayak ada part mungkin dari dalam diri lo yang kesentil atau dari lingkungan lo yang kesentil, dan akhirnya lo tahu ada ini di sekitar gue. Iya, sama. Dan di film ini juga diperlihatkan ya toleransi tersebut, kayak Toleransi beragama ya. kayak ada sahabatnya Kiran namanya Mbak Ami. Kita tidak memandang kerjaannya apa gitu, tapi dia tulus dan dia jujur sama dirinya, dan yang paling hebat dia berhati besar membantu Kiran gitu, tanpa tahu embel-embelnya apa, tapi dia mau membantu Kiran gitu dengan hati yang tulus gitu. Ya, toleransi itu ya
apa yang dilakuin Darul ke Kiran itu toleransi lah. Jadi bikin penasaran ya. Paling nggak ditolerir. Ya minimal setelah kejadian tersebut ditolerir. Aku nambahin. Jadi maksudku jangan ngejudge orang dari covernya gitu. Oke. Untuk Mbak Ami dan orang-orang. Lihat wine ini dari botolnya. Ya, betul. Wah, kalau aku satu kata aja tuh, Kiran. What do you think about perjuangan itu menurutku Kiran. Dia definisi perempuan terkuat di bumi tuh. Hulk kalah. Si Hulk kalah. Jauh. Superman apa segala macam, Batman kalah sama lu. Ya filmnya menceritakan tentang perjuangan dan semoga Kiran-Kiran di luar sana bisa terus berjuang dan mendapatkan keadilan. Oke, maksudnya dia mau ditambahin? Ya bersama seperti Ati Mandi, ya bagaimana usaha seseorang untuk mencapai tujuannya. Beda dong, jangan sama dong. Apakah itu apa sih tujuannya dia? Ingin bebas kah? Ingin lepas kah? Ingin mencintai Tuhannya dengan tulus kah? Film ini seperti itu. Munafik itu ini sih tipis banget batasnya antara munafik sama enggak tuh kayak tipis banget. Lip service. Iya, enggak. Emang munafik sama lip service tuh munafik gak? Enggak. Nah, lip service itu enggak munafik sampai dia ketemu di situasi dan keadaan tertentu. Itu jadi bisa munafik. Kalau cuma kayak gini doang enggak, tapi kalau kan makanya gue bilang batasnya tipis gitu ya. Mungkin akan bisa goyah tuh kemunafikan kalau pas ada situasi dan kondisi tertentu kayak hah gitu. Tapi gila. Apa yang kita buat, apakah itu baik, apakah itu buruk, pasti akan segera mendapat balasan. Iya. Biasanya ada yang instan sekali. Ada yang nunggu berapa lama tapi pasti ada. Ya. Seperti itu. Iya, karma itu adalah perbuatan dan hasil setelah kamu melakukannya gitu, dan kalau yang baik akan menuai kebaikan, kalau yang jelek akan menuai kejelekan. Jadi Tomoe dan Darul tunggu saja pembalasannya. tetap. Kalau karma sih buat gue kalau pas sekarang lagi ngerasain karma banyak-banyak sabar sama berdoa. Ampun nih aku ya Allah. Iya kan, bener ya. Banyak-banyak sabar aja ya udahlah gitu. Memang hidup kayak gitu, gas aja udah. Dan Tuhan izinkan aku berdosa di bioskop seluruh Indonesia tanggal 22 Mei 2024.